Kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang haram, makanan itu kita dapatkan dari cara yang haram, kita dapatkan dari cara yang tidak halal, ternyata makanan-makanan itu akan menjadi darah daging di dalam tubuh kita. Bayangkan, ketika kita memberikan makanan itu kepada keluarga kita, kita berikan makanan itu kepada istri dan anak-anak kita, maka kita telah mengalirkan darah-darah yang buruk, darah-darah yang kotor di dalam tubuhnya. Kalau kita sudah terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang haram, kalau kita sudah terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang subhat, inilah penyebab kenapa doa kita tidak pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala az-zulumati wan nur thumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia serta inayahnya kepada kita, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah salat subuh yang kita kerjakan diterima oleh Allah dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam, tak bosan-bosan kita doakan kepada Allah sehingga senantiasa dicurahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang terhormat bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus masjid beserta seluruh jajaran kepengurusannya, yang terhormat kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kajian yang akan kita sampaikan pada subuh hari ini, kita akan membahas tentang penyebab kegelisahan hati. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam tubuh ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan segumpal daging. Kata Allah, apabila segumpal daging itu baik, insya Allah yang lainnya juga akan baik. Namun apabila segumpal daging itu buruk, yang lainnya juga akan buruk.
Segumpal daging yang dimaksud itu adalah hati. Segumpal daging yang dimaksud itu adalah qalbu. Makanya kita harus senantiasa membersihkan hati. Karena di dalam hati kita itu tempat bersarangnya setan, tempat bersarangnya iblis laknatullah. Bapak dan Ibu sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Lantas apa-apa saja yang membuat hati kita ini gelisah? Kenapa hati kita ini tidak tentram? Yang pertama, penyebab kegelisahan hati itu adalah kita terlalu banyak berbuat dosa, terlalu banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, apa itu dosa? Apa itu definisi dosa?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dosa itu adalah suatu pekerjaan, suatu perbuatan yang apabila kita melakukannya maka bertolak belakang dengan hati, bertolak belakang dengan qalb. Kenapa? Karena Allah itu telah menciptakan hati kita ini secara suci. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan hati kita itu secara fitrah, secara bersih. Lantas kenapa masih banyak kita melihat orang-orang yang mengerjakan maksiat, orang-orang yang mengerjakan kebatilan, orang-orang yang mengerjakan kefasikan? Ternyata penyebabnya adalah karena yang mengendalikan dirinya itu adalah hawa dan nafsu. Yang mengendalikan dirinya itu adalah nafsu. Bukan yang mengendalikan dirinya itu adalah keimanan dan ketakwaannya. Kalau sudah hawa nafsu yang mengendalikan diri kita, maka yang halal pun bisa diharamkan dan yang haram pun juga bisa dihalalkan. Jadi hati kita itu tahu, Pak. Hati kita itu tahu, Bu. Ketika kita melakukan perbuatan maksiat, maka hati kita itu tidak akan menerima, karena Allah telah menciptakan hati kita itu secara fitrah. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan kegelisahan hati? Yang kedua yang menyebabkan kegelisahan hati adalah terlalu banyak kita mengkonsumsi makanan yang haram. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makanan halalan thayyibah, halal lagi baik. Halal di sini bagaimana? Tentunya halal dari segi zatnya, tentunya halal dari segi mendapatkannya, tentunya halal dari prosesnya, baru bisa dikatakan makanan yang halal. Kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang haram, makanan itu kita dapatkan dari cara yang haram, kita dapatkan dari cara yang tidak halal, ternyata makanan-makanan itu akan menjadi darah daging di dalam tubuh kita. Bayangkan, ketika kita memberikan makanan itu kepada keluarga kita, kita berikan makanan itu kepada istri dan anak-anak kita, maka kita telah mengalirkan darah-darah yang buruk, darah-darah yang kotor di dalam tubuhnya. Kalau kita sudah terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang haram, kalau kita sudah terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang subhat, inilah penyebab kenapa doa kita tidak pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dia Bapak dan Ibu, kalau doa kita selama ini tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada seorang pemuda, dia pernah bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i. Apa kata pemuda tersebut? Dia memanggil Imam Asy-Syafi'i dengan sebutan Tuan Guru, Syekh atau ulama besar. Apa kata pemuda tersebut? Wahai Syekh, saya ini bekerja sebagai seorang buruh serabutan yang digaji oleh majikan saya itu sebanyak 5 dirham. Inilah gaji yang saya terima setiap bulannya. Akan tetapi gaji yang saya terima sebanyak 5 dirham itu tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup. Saya punya hutang dan lain-lain sebagainya. Lalu pemuda tersebut bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai Syekh, tolong berikan saya nasihat supaya gaji yang 5 dirham ini dapat mencukupi kebutuhan hidup, supaya saya tidak punya hutang lagi. Kapan perlu tolong carikan saya pekerjaan yang gajinya itu mencukupi untuk kebutuhan hidup. Kemudian Imam Asy-Syafi'i menjawab, kata Imam Syafi'i, wahai anak muda, silakan engkau temui majikan, supaya engkau temui atasanmu dan sampaikan kepada majikan dan atasanmu supaya gajimu yang 5 dirham itu dikurangi menjadi 4 dirham. Ini kan solusi yang tidak masuk akal. Kenapa? Gaji yang 5 dirham saja tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Sekarang dia disuruh oleh Imam Asy-Syafi'i supaya gajinya yang 5 dirham itu dikurangi menjadi 4 dirham. Karena yang memberikan nasihat itu adalah seorang ulama, maka dilakukanlah oleh anak muda tersebut. Disampaikanlah kepada majikannya, disampaikanlah kepada atasannya, supaya gaji yang 5 dirham itu dikurangi menjadi 4 dirham. Setelah anak muda tersebut digaji 4 dirham setiap bulannya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hutangnya semakin bertambah, hutangnya semakin banyak, dan masalahnya semakin banyak. Dia tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan hidup. Karena dia merasa gelisah, merasa tidak tercukupi kebutuhan hidupnya, kembali dia menemui Imam Asy-Syafi'i. Lalu dia sampaikan keluh kesahnya. Wahai Syekh, saya sudah melaksanakan apa yang engkau suruh. Saya sudah mengurangi gaji saya itu menjadi 4 dirham. Tetapi masalahnya, setelah saya digaji 4 dirham, masalahnya semakin banyak, Syekh. Hutang saya semakin bertambah. Tolong berikan saya nasihat yang lebih baik lagi. Saya berikan nasihat yang masuk akal kira-kira seperti itu. Ternyata Imam Asy-Syafi'i menjawab, kata Imam Asy-Syafi'i, wahai anak muda, tolong sampaikan kepada majikanmu, tolong sampaikan kepada atasanmu, supaya gajimu yang 4 dirham itu dikurangi lagi menjadi 3 dirham. Kembali anak muda tersebut terperangah. Ini solusi yang tidak masuk akal. Sedangkan 4 dirham itu tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Kemudian disuruh lagi untuk dikurangi menjadi 3 dirham. Karena yang memberikan nasihat ini adalah Imam Asy-Syafi'i, dia tidak mau menentangnya. Kembali dia sampaikan kepada majikan, kembali dia sampaikan kepada atasannya, supaya gaji yang 4 dirham itu dikurangi menjadi 3 dirham. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah anak muda tersebut digaji 3 dirham setiap bulannya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan dengan gaji 3 dirham itu, dia dapat melunasi hutang-hutangnya. Dia dapat membayar hutang-hutangnya.
Ternyata anak muda tersebut kembali menemui Imam Asy-Syafi'i dan berkata, ternyata inilah alasan kenapa Imam Asy-Syafi'i menyuruh anak muda tersebut supaya gajinya itu dikurangi menjadi 3 dirham. Kenapa? Karena dia bekerja sebagai seorang buruh, dia bekerja sebagai serabutan, itu berhak menerima gaji 3 dirham. Dia tidak berhak menerima gaji 4 dirham, dan dia juga tidak berhak menerima gaji 5 dirham. Kenapa? Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Kalau kita campur adukan antara kebenaran dengan kebatilan, yang benar tadi bisa menjadi salah karena kita mencampur adukannya. Maka begitu juga dengan anak muda tersebut, dia sebagai seorang buruh pantas digaji 3 dirham. Kalau dia digaji 4 dirham ataupun 5 dirham, berarti dia telah mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, apa penyebab kegelisahan hati? Yang terakhir, penyebab kegelisahan hati itu adalah terlalu banyak melawan kepada ulama. Terlalu banyak kita menentang kepada ulama. Sesuai yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, al-ulama waratsatul anbiya. Ulama itu merupakan pewarisnya para nabi. Para nabi tidak pernah mewariskan yang namanya dirham, tidak pernah mewariskan yang namanya dinar, tidak pernah mewariskan yang namanya harta, melainkan yang diwariskan oleh para nabi itu adalah al-ulama waratsatul anbiya. Ulama-ulama yang bagaimana? Tentunya ulama Rabbani, ulama yang benar, ulama yang adil, ulama yang faham dengan ilmu agama, faham dengan fikih, faham dengan tafsir dan lain-lain sebagainya. Siapa salah satu contoh ulama Rabbani? Banyak salah satu contohnya. Bisa jadi Ustadz Abdul Somad yang kita kenal, Ustadz Abdul Adi Hidayat, Ustadz Dasat Latif dan lain-lain sebagainya. Ini menandakan ciri-ciri ulama Rabbani. Jangan kita sampai mengikuti ulama yang jahat, jangan sampai kita mengikuti ulama syuk. Apa itu? Ulama yang dekat dengan orang-orang kafir. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai penutup kita tutup dengan sebuah kisah. Ini kisah nyata terjadi di sebuah perkampungan. Di suatu perkampungan itu Bapak dan Ibu, terjadilah ada suatu kejadian mati seekor anjing. Biasanya kalau mati seekor anjing itu Bapak dan Ibu, itulah biasa nak. Mungkin di tempat kita pula sering mati seekor anjing. Tetapi yang menghebohkan warga kampung itu adalah pemilik dari anjing tersebut meminta supaya anjingnya itu diselenggarakan, supaya anjingnya itu dikafani, supaya anjingnya itu disolatkan, supaya anjingnya itu dikuburkan. Itu menghebohkan warga yang ada di kampung tersebut. Kemudian didatangkanlah kepala dusunnya, didatangkanlah RT-nya, didatangkanlah RW-nya, bahkan didatangkanlah ulama yang ada di kampung tersebut. Kenapa? Karena tidak mungkin anjing ini diselenggarakan, tidak mungkin anjing ini disolatkan dan lain sebagainya. Apa kata pemilik anjing tersebut? Siapapun yang bisa mensolatkan, mengkafani dan menguburkan anjingku ini, maka akan aku berikan hadiah kepadanya 100 juta. Mendengarkan hadiah 100 juta tersebut Bapak dan Ibu, maka ulama yang ada di kampung tersebut mengatakan, marilah sama-sama kita menyelenggarakan anjing ini. Marilah sama-sama kita kafani, kita mandikan dan kita solatkan anjing ini layaknya seperti manusia. Maka ini jelas menandakan ciri-ciri ulama syuk, ulama
yang tidak benar. Karena kata Rasulullah, ada yang lebih aku khawatirkan daripada Dajjal. Kenapa? Kalau Dajjal itu sudah jelas menjerumuskan manusia, tetapi yang lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah itu adalah seorang ulama syuk yang berpenampilan sebagai seorang ustaz, akan tetapi sebenarnya dia dekat dengan orang-orang kafir, dia tidak melaksanakan perintah Allah. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu yang terbatas inilah yang bisa kita sampaikan. Ada 3 penyebab kegelisahan hati. Yang pertama, terlalu banyak berbuat dosa. Yang kedua, terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang haram. Dan yang ketiga, suka menentang ulama, suka menghina ulama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.